itu satu di antara bagian kasih sayang Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita, Allah Ta'ala berikan sayang itu kepada orang tua kita. Dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi kalau misalkan ditanya, Habib, perasaan saya yang besar kepada orang tua saya, boleh? Boleh. Perasaan saya kepada ayah saya, boleh? Boleh. Maka kalau misalkan berkorban perasaan untuk orang tua, tidak apa-apa. Dimarah-marahin di depan orang lain, gimana Bu? Pulang dari Hongkong, ternyata sama bapaknya, kamu nih, halo, misalkan bapaknya marah-marah, Habib saya korban perasaan Habib. Nah, udah pulang jauh-jauh kok sama bapak saya dibentak-bentak. Nah, sepatunya kok yang bener kok nak. Bapaknya mungkin termasuk orang yang disiplin, bersiap, naruh sepatu salah saja dimarahin. Naruh sepatunya yang benar tuh kopernya masukin, main di sana, ucel. Dalam hati, tahun-tahun nggak ketemu pulang. Tahunnya aku nggak pulang. Nggak apa-apa. Anda berkorban perasaan untuk ayah, itu bagus. Anda berkorban perasaan untuk ibumu, itu bagus. Tidak apa-apa, karena ketika kita berkorban untuk mereka, itu salah satu di antara cara berbakti kita kepada orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah ketemu dengan salah seorang guru. Yang guru saya ketika masih kecilnya, itu bapaknya orangnya tekanan darah tinggi. Dia sama istrinya dimarah-marah, sama tetangga-tetangga seringnya disepelekan. Yang bisa dia jadikan pelampiasan cuma anaknya salah dikit aja kebukin orang. Ini anaknya guru saya ini. Saben dikebukin anaknya diam aja. Kalau bapaknya sudah selesai gebukin, balem minyak tawon, ditanya sama teman-temannya, kenapa enggak laporkan polisi saja? Kenapa enggak lapor ke ibumu kalau kamu digebukin? Saya takut kalau misalkan bapak saya tidak bisa meluapkan apa yang ada di hatinya, nanti malah beliau sakit, stroke, malah meninggal dunia. Biar kalau itu membuat leganya hati beliau. Pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya, korban perasaan kepada orang tua. Habib gimana Habib? Boleh Habib? Boleh. Habib, cinta kami kepada Allah Habib. Ya Allah, mudah-mudahan di hati kita ini Allah Ta'ala berikan porsi yang besar. Cintamu kepada orang tuamu, cintamu kepada Allah. Karena yang memerintahkanmu untuk mencintai orang tua ialah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib, Allah memastikan cintanya kepada kami yang duduk di majelis ini, yang berkumpul bersama-sama, yang dalam keadaan mengingat Allah, saling silaturahim. Tadi banyak yang katamu, apa kabar? Iya, orang yang berkunjung lama tidak ketemu bahagia. Apakah cinta kami sesama kami ini menjadikan Allah cinta kepada kami? Wajabat, di dalam hadits qudsi dikatakan, wajabat, aku pastikan orang-orang seperti itu pasti tak cintai. Alhamdulillah. Semoga dengan rasa cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, semoga Allah Ta'ala jadikan cinta tersebut langgeng di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada satu cerita ibu tentang zaman Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Isa itu seorang nabi yang nanti akan turun di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak sempat ketemu Nabi Isa ibu. Habib ketemu Nabi nggak sempat, kenapa? Karena sebelum ada Nabi Isa ada Dajjal. Iya, penting kalau ketemu Nabi Isa masih beriman. Alhamdulillah kalau imannya sama Dajjal. Dajjal ini mau bilang apa aja sama Allah Ta'ala dituruti keinginan Dajjal. Lewat daerah yang subur dibilang mati kering. Lewat daerah yang kering dibilang subur.
Pohon yang nggak berbuah. Kira-kira model kayak gini ketemu orang kayak gitu terus gimana? Oh. Na'udzubillahi min fitnah yang jauh lebih besar daripada fitnah apapun. Fitnah yang ada di zaman sekarang ini belum ada apa-apanya masalah fitnah Dajjal itu. Bahkan orang-orang Yahudi sendiko dawuh sama Dajjal. Mereka ini yang kami tunggu-tungguin. Padahal mereka orang yang pintar, mereka orang yang cerdas, ilmuwan, profesor. Ketemu Dajjal mesti kluk. Model sujud langsung. Na'udzubillahi min. Salah satu di antara nabi yang dikatakan meminta agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu salah satu di antaranya Nabi Isa. Dan yang diwujudkan sama Allah. Nabi Musa yang Allah berikan, malaikat Jibril bahkan pernah meminta untuk menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu qasidah yang mengatakan ya anana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Loh. Kaget saya. Orang masih tes vokal. Untung jantungnya tidak mencelat gitu. Kaget. Zalikal fadlu minallah. Sedikit saya mau menerjemahkan dulu. Doharodinul ya hanana Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya kita dengan baginda agung Nabi besar Muhammad. Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi. Ibu sama Nabi Musa kira-kira lebih mulia mana? Ada yang di sini setengah derajatnya Nabi Musa? Seperempatnya Nabi Musa ada? 1/100? 1/1000? Tidak ada. Nabi Musa ini nabi yang ulul azmi, tempur sama Fir'aun, melihat bagaimana dahsyatnya tentaranya Fir'aun. Beliau melihat mukjizatnya Allah yang Allah berikan kepada beliau dengan sangat luar biasa. Cuman kalau dikatakan kita juga mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan Nabi Musa itu benar. Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi, Allah nggak beri. Allah Ta'ala berikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu minallah. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah. Ya anak, alangkah beruntungnya kami. Doharadinul mu'ayyad biturin Nabi Ahmad. Doharadinul mu'ayyad biturin Nabi Ahmad. Ya anak Nabi Muhammad. Dalikal
wa alaihi anzalallah. Ya Hanana, ya Hanana, Hanana, ya Hanana. Semua ya yang merasa beruntung menjadi umatnya Nabi bersama-sama, angkat tangan dua-duanya. Yang merasa beruntung jadi umatnya Rasulullah, angkat tangan dua-duanya. Ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Kau jadikan kami umat Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu ya Hanana. Ya Hanana. Tangannya turun, tangan turun. Inna katina lamma dhahar liajli nashaqal qamar wabtakharat alumudanihi ala kullil anami. Ya Hanana. Ya Hanana. Bareng-bareng doharodin kencang-kencangnya menyebut nama Allah. 1, 2, 3. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badri tamami. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-zi'ami. Ya Hanana. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita di antara umat Nabi Muhammad bersama Nabi Agung Nabi Muhammad. Ya Allah, tangan dua diangkat semuanya. Muka-muka saya tangannya diangkat derajatnya. Mengangkat tangannya muka-muka dimundake kajiannya. Nabi Ahmad, oh ya
dijaga keluarganya di tanah air. Zalikal minallah. Sabantar-bantar keluarga. Ya Hanana, ya Hanana. Semangat. Ya Hanana, ya Hanana. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa akan tiba suatu saat kelak untuk membunuh Dajjal. Dan setelah zamannya Nabi Isa, nanti akan tiba suatu waktu Islam itu menyeluruh di seluruh penjuru dunia. Masya Allah, orang akan dalam keadaan makmur, dalam keadaan tentram bersama Nabi Isa, bersama Imam Mahdi. Akan tiba waktunya, itu bukan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa meneruskan apa yang diinginkan Nabi Musa, Malaikat Jibril menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Habib Nabi Isa ceritanya gimana? Beliau berjumpa dengan orang ahli ibadah. Ini kaitannya sama cinta Allah. Sama cinta Allah. Ketika berjumpa dengan orang ahli ibadah, maka orang ahli ibadahnya itu punya gubuk rumah, punya kandang, punya ini, punya itu. Pokoknya hidupnya tenanglah. Makannya sudah ada, tumbuhan-tumbuhan tani-taniannya dia yang buat makan, minumnya ada air mancur dekat rumahnya. Maka Nabi Isa bertanya, Masya Allah Bapak selama ini beribadah kepada Allah, apa permintaan yang belum Allah Ta'ala berikan? Maka bapak-bapak ini menjawab, Nabi Isa, saya tuh pengen merasakan. Saya kepengen merasakan rasanya betul-betul cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah. Pengen saya rasakan. Maka mau enggak saya doakan? Mau. Saya kepengen didoakan. Doakan semoga Allah cinta kepada saya dan saya cinta kepada Allah. Sama Nabi Isa didoakan, Bu, ya Allah, jadikanlah hamba ini betul-betul di dalam mencintaimu, dan jadikanlah engkau betul-betul mencintainya, dan dia tahu kalau engkau mencintaimu ya Allah. Pergi Nabi Isa. Nabi Isa itu termasuk Nabi yang senang jalan-jalan, karena di dalam perjalanan beliau mendapatkan hikmah yang luar biasa. Banyak ceritanya Nabi Isa jalan-jalan. Salah satunya tentang 3 bungkah batu emas itu kan di dalam perjalanannya Nabi Isa. Siapa yang makan roti? Yang tiap makan roti dapat emas, itu. Ceritanya panjang. Akhirnya, setelah dari perjalanannya Nabi Isa kembali melewati tempat ini, Bu. Oh, Pak, melewati tempat yang ada seorang hamba Allah itu. Rumahnya sudah kacau balau, porak-poranda. Air mancur yang tadinya jadi sumber minumnya sudah kacau, taniannya sudah hancur. Ini diterjang badai ya, puting beliung. Badai tiufan, no? Taifung tiufan. Badai taifung tiufan. Tiufan artinya tiufan. Oh, cepat. Badai taifung apa ini? Taifung. Apa? Taifung. 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 Ya wis taifung. Badai taifung apa ini? Dicari ternyata ini bapak-bapak kan. Mau kejet-kejet sambil bilang. Bu, tahu kejet-kejet, Bu? Gemetaran gitu sambil tidur. Kejang-kejang. Kalau bahasa Spanyolnya kejang-kejang. Ketika ditanya, ini kenapa ini? Ya Allah, saya doakan orang ini dengan doa yang baik agar kau cinta kepadanya dan agar dia mencintaimu dan dia betul-betul mengetahui rasa cintamu padanya. Kenapa ini ya Allah? Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai Isa,
doamu aku ijabah hanya seberapanya saja. Dia sudah seperti itu Isa. Kalau aku berikan satu cintaku kepadanya, sudah tidak akan kuat dia. Dia hanya aku berikan seberapa saja dari rasa cinta kepadaku, dia sudah tidak kuat. Ini cinta kepada Allah. Mudah-mudahan betul-betul. Mungkin kalau kita tidak bisa mengetahui secara nyata Allah mencintai kita, akan tetapi mudah-mudahan rasa cinta itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Makanya kalau dikatakan, Beb, saya korban perasaannya cuma untuk Allah. Contohnya korban perasaan untuk Allah gimana tuh? Iya Beb, orang-orang menghina saya, ngecek saya, ngerasani saya, menggunjing saya pendam. Saya pendam Habib. Bahkan mata saya tidak tajamkan, saya merasain. Kedip. Bisik-bisik tetangga. Halo, ibu pendam Bu? Saya pendam Habib. Ibu tidak tahu Allah Ta'ala pernah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, orang yang memendam rasa marah, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Itu firman Allah, itu firman Allah. Berarti saya menjadi perasaan ini saya korbankan untuk siapa Habib? Untuk Allah. Tidak peduli, tidak menjawab omongan orang, karena apa yang dia pendam, dia perasaannya dia korbankan untuk Allah. Seperti ceritanya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Pernah tidak sama orang dirasani dan jenengan tahu jenengan dirasani orang? Pernah? Puasa lebih. Jenengan tahu persis. Persis plak. Halo. Pernah Bu? Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya dirasani, dicaci maki oleh orang di depan Nabi Muhammad. Bayangkan, ini orang yang sangat beliau jaga, sangat beliau perhatikan, ternyata di depannya Rasulullah beliau dicaci maki Bu. Abu Bakar, kamu dituding Abu Bakar As-Siddiq. Mertua Nabi, sahabat Nabi, satu-satunya orang yang mendampingi Rasulullah ketika di dalam goa Tur, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menjadi teman selalu Rasulullah, itu dituding di depan Nabi Muhammad. Jadi kalau jenengan dituding, senyum aja. Kenapa? Satu madhab sama Abu Bakar As-Siddiq. Tuding Bu. Abu Bakar diam Bu. Ketika Abu Bakar diam, maka Nabi Muhammad tersenyum. Ternyata kalau misalkan kita korban perasaan, dicaci orang, dimaki orang, kita diam. Kalau misalkan di saat itu ada Rasulullah tersenyum mana? Bu, mau buat Rasulullah tersenyum? Kalau misalkan ada orang berkata-kata jelek, diam. Jangan malah apa we? Ngomong rampung nasi. Boleh kesan ngomong kan dia. Semar ngecontak. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad tersenyum ketika Abu Bakar melihat Rasulullah tersenyum. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mulai menjawab, bentar, kamu baru ngomong sebentar, kamu Rasulullah langsung pergi. Rasulullah langsung melihat Rasulullah pergi. Abu Bakar tidak peduli sama orang ini, langsung dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku berbuat salah? Apa yang salah dari diriku Rasulullah? Insyaallah. Apa yang salah dariku Rasulullah? Kenapa engkau pergi? Tadi ketika aku diam engkau tersenyum, aku jawab engkau tinggalkan aku. Apa yang salah ya Rasulullah? Salahku di mana? Perbaiki aku Rasulullah. Apa yang salah? Wahai sahabatku Abu Bakar, ketika engkau diam, aku melihat di atas kepalamu ada malaikat yang menjawab setiap omongan orang itu. Dan malaikat itu membelamu. Maka di situ aku tersenyum. Aku tahu kalau temanku tidak salah.
Cuman begitu kamu menjawabnya, wahai sahabatku Abu Bakar, malaikat itu pergi dan mulai tiba setan yang dia joget di atas kepalamu. Halo. Siapa yang Habib juga persis setan ya? Bu, berapa kali saja setan joget di atas kepala kita? Ketika melihat setan itu berjoget di atas kepalamu, maka aku tinggalkan engkau wahai Abu Bakar. Aku tidak mau di tempat bersama setan yang sedang joget. Bu, ini berkorban perasaan ketika melihat Rasulullah tersenyum memendam. Baik, ini korban perasaan yang baik. Baper yang baik itu. Korban perasaan yang baik. Korban ibadah ini namanya. Ini korban ibadah. Menjadikan Nabi Muhammad tersenyum, dibela oleh malaikat, dan tentunya kalau Nabi tersenyum, malaikat membela, apa yang akan terjadi? Allah Ta'ala pasti ridho terhadap beda kalau misalkan setan tambah jawab rangonowi wawoy tambah nindasi wonge setan enak malah jadi peragaan busana. Hah? Langsung sak Dayak kabeh setane woro-woro. Woi, ini ono pesta dol. Yo. Kenapa? Dua orang debat, kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang setengah jam. Ada enggak yang modelnya gitu? Ada enggak yang modelnya gitu? Nah, lagi di tenten aja. Tenten ya? Lagi di tenten. Ya kuwi lah. Yang satu ditunggu terlambat, yang satu nungguin bermenit-menit, berjam-jam, setengah jam nungguin. Kamu ini dibilangin cepet kok ya, udah WA tadi. Dimaafin mbak, namanya juga orang lagi kubur, berino. Iya tuh dari tadi pagi kali sekarang. Ya maaf mbak, mbaknya juga dulu tinggalnya saya kok. Ya tak tunggu saya juga biasa dengan aku. Jangan gitu ngungkit-ngungkit yang dulu. Ayo mbak, setane. Na'udzubillahi min. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Bakar tidak rela, Bu. Senyum yang dilihat dari wajah Rasulullah itu sirna walaupun saat. Ketika Rasulullah sudah tidak tersenyum, apalagi meninggalkan beliau langsung kejar. Salahmu di mana? Tadi engkau tersenyum, sekarang kenapa engkau tinggalkan aku ya Rasulullah? Bu, pernah lihat Rasulullah tersenyum, Bu? Belum. Tidak senyum aja cakepnya luar biasa, apalagi kalau beliau sedang tersenyum kepada kita. Mudah-mudahan semuanya tergolong yang melihat senyuman Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jamalat ma fitnin masyafit mithluh asarfu ali wizat widani badrid duja habibi arak alqab afrah binadam muram ya Mustafa al-Mukarram.
ialah jamalak ma fithnain. Rasulullah, keindahan wajahmu tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Yang bisa menyamaimu tidak ada. Habib, Nabi Yusuf, tidak, jauh sama cakepnya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf jauh dari cakepnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jauh dari cakapannya Nabi Muhammad. Ma syafit mithluh ain. Mata siapapun tidak mungkin pernah melihat keindahan yang seperti wajah Rasulullah. Bu, Nabi Yusuf tidak pernah langsung bermuajah dengan Allah. Nabi Muhammad bermuajah langsung dengan Allah. Masya Allah. Asar fuadi, cintamu wajahmu, masyafid mitlu'in. Asar fuadi, membekas betul di dalam hatiku. Wizat widadi, menambahkan rasa cintaku padamu. Badrid duja yazin, wahai bulan purnama di tengah malam. Ini seperti malam ini nih. Tadi malam saya melihat bulan itu purnama, Bu. Bunter itu. Di tengah-tengah bangunan-bangunan pencakar langit ada, itu kayak pencakar langit. Ketika sudah terlihat ada bulan purnama, memang betul cahaya buatan manusia. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan cahayanya buatan Allah. Bunter komplit, tidak gantung di mana-mana, kayak di tengah-tengah dia, merdeka dia. Tidak butuh fondasi, tidak butuh tiang gantung, tidak butuh tali, dia bertengah-tengah bangunan dia. Inta habibi Allah. Kapan ya Rasulullah aku diizinkan untuk memandang wajahmu? Alqa, berjumpa denganmu. Afrah binada, aku bisa bahagia dengan panggilanmu. Baik kita memanggil Rasulullah atau kita dipanggil Rasulullah. Bu, mau memanggil nama Rasulullah atau dipanggil oleh Rasulullah? Contoh nama saya aja contohnya. Saya manggil ya Rasulullah, atau Rasulullah manggil saya Sayyidi. Bayang nih mawon deg-degan. Bayangkan Bu, kira-kira kalau dipanggil sama Rasulullah nama kita bahagianya kayak apa Bu? Ya Rob, mudah-mudahan semuanya bisa memanggil Rasulullah, namanya dipanggil oleh Rasulullah, memandang Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, mughram, tergila-gila.